Ibu bisa diceritakan riwayat pengalaman hidup dari artinya dari mulai lahir sampai dengan besar. Saya sekarang umur saya 68 tahun. Saya lahir di Medan karena orang tua pindah ke Palembang. Jadi masa SD saya di Palembang sebagian, dan kemudian orang tua saya juga pindah ke di Jakarta. Saya masa SD, SMP, SMA saya di Jakarta. Dan selesai SMA 1 tahun, saya dipersunting oleh Pak Dr. Sinaga, Pak, yang kebetulan juga warga kita dengan TPB dan Hesa. Dan pada waktu anak saya yang ketiga lahir, saya mengambil pasca sarjana saya di Universitas Gunawarman. Dan pada anak saya yang terakhir lahir, saya ambil pasca sarjana saya di Brawijaya. Jadi itu sedikit riwayat hidup saya. Sehingga sekarang saya masih menjadi jemaat di GPIB Berhesa. Ya, mungkin awalnya di GPIB Immanuel sekali ya, Bu ya. Iya, saya awalnya di GPIB. Ebenezer ini baru berdiri sekitar kurang lebih 15 tahunan ya. Selanjutnya bagaimana dengan perjalanan keorganisasian di luar daripada gereja? Karirnya. Jadi kalau disebut banyak sekali ya. Iya. Di samping saya mendampingi suami saya sebagai direktur rumah sakit AWS, waktu saat itu saya juga jadi ketua Dharma Wanita setempat di situ. Juga saya juga menjadi pengurus Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Timur. Juga sudah itu saya mulai berkecimpung di gereja di Yayasan Pendidikan Kristen di Immanuel, yang kalau nggak salah itu saya dipercaya menjadi sekretaris dulu, baru ketua dalam 2 periode. Dan banyak lagi ada yang saya tekuni di situ di organisasi lainnya. Sampai sekarang saya masih di Kampus Perempuan Politik Indonesia di Provinsi Kaltim, dan saya juga masih di apa ya sebutannya itu pengurus FKPPI Kalimantan Timur. Kebetulan saya menjabat ketua di situ, yang dimana isinya putra putri perwirawan, putra putri TNI Polri. Ya agak ribet sih sebenarnya karena menangani putra putri Angkatan Darat dan Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Kemudian saya juga sekarang sih masih dipakai sebagai salah satu pengurus PKLU yang berhasil di Samarinda ini. Nah, banyak lagi yang mungkin saya bisa sebutkan ya, kayaknya nggak usah deh. Nanti nggak habis ya Bu, satu Habis lembar. gitu. Ya, mungkin ada satu gebrakan yang luar biasa kalau saya lihat dengan kondisi sekolah yayasan yang ada. Diawali dengan kepengurusan ibu itu terjadi perubahan besar menurut saya. Salah satunya Ya memang pada saat saya ditunjuk untuk menjadi sekretaris pada saat itu, dengan dadakan dan tanpa persiapan, pada saat itu saya mulai menyusun kepengurusan yang saya inginkan, yang bisa bekerja sama saya. Sudah itu berhubung karena bapak ketuanya sudah meninggal, jadi saya mengambil alih sebagai ketua. Situlah saya mulai mencari dana dan membenahi seluruh isi sekolah, termasuk mengganti semua guru-guru untuk mencari guru negeri separuh supaya bisa memberikan kontribusi tanpa dana yang harus banyak dikeluarkan. Terus juga pembangunan gedungnya kami berusaha mencoba kepada gereja, tapi ya mungkin karena keterbatasan dana gereja akhirnya kami mencari keluar. Jadi karena kebetulan saya banyak teman di anggota DPR dan di dinas-dinas yang terkait, jadi saya memohon masukan, jadi saya memasukkan dana permintaan ke
DPR Kaltim, jadi juga DPR Samarinda. Jadi uang bersumber dari sana, sebagian banyak bersumber dari sana, ya, sebagian besar. Jadi bisalah kami dapat membangun kelas, tambahan kelas, sehingga pertama sih memagar pemilikan Yapedik, di mana di situ banyak sekali tantangannya dan saya hampir kena bunuh juga, ya, karena orang yang sekitar situ protes karena lahan tempatnya sekolah tersebut sudah banyak didudukin, ditinggali sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan bukan pemilik lahan itu. Jadi kami terpaksa harus mengusir dalam perlahan-lahan dan membangun pagar, dan kami dengan mengusirnya pun tidak dengan serta-merta, nanti kami berikan juga saluran air ke mereka karena mereka selama ini memakai air dari tempat kita, mereka juga saluran air, perlahan baru kita hentikan. Sudah ada di tembok ya supaya dibuat sehingga kelihatanlah kepemilikan Yapedik ini supaya kita bisa membenahinya. Jadi dari situlah mulailah kita membangun. Pada saat itu dalam keputusan saya berdua sebagai keputusan kita sebagai ketua, kami membangun sekolah yang dimana tiap hari memerlukan, tiap bulan memerlukan dana yang tidak sedikit. Karena ya mau dibilang pada saat itu Yapedik itu sekolah itu hampir mau ditutup oleh pemerintah. Segan mati tak mau ya. Segan mati tak mau dan mau ditutup. Mau ditutup malah ya. Makanya saya waktu itu diketok pintu rumah saya sama salah satu majelis, ditunjuk langsung ditaruh di situ sebagai sekretaris. Pada saat itu saya harus berupaya mengatakan kepada dinas pendidikan bahwa ini masih hidup, masih sekolah ini masih bagus, masih solid ya. Solid, padahal ya bagaimanapun kita tahu keadaannya pendidikan di seluruh Indonesia saya rasa. Dan waktu itu waktu rakernas hal ini lama-lama muncul keberadaan Yapedik di Samarinda ini muncul dan menjadi satu contoh. Jadi karena saya juga memberikan ke mereka istilahnya program prioritas yang harus dilakukan oleh Yapedik. Akhirnya jadilah Yapedik sekarang apabila nanti bisa di syuting ya, saya diperlihatkan hasil yang ada ya Bu, luar biasa. Memang ada beberapa kelas kalau sekarang bisa mungkin sempat yang namanya SD berdiri tapi kemudian kembali surut dan akhirnya kembali lagi, dan itu sudah mungkin sekitar beberapa tahun ini ya Bu ya. Ya, pada waktu dulu memang ada diusulkan untuk SD, tapi saya tidak setuju. Karena lingkungan sini ada SD, ada 2 SD yang dekat kita di lingkungan Yapedik ini. Tapi ya sudah berganti kepengurusan, mungkin sekarang sudah ada SD ya, itu mungkin bisa lebih dicermati oleh pengurus baru. Saya tidak mengerti triknya seperti apa nanti, tapi mudah-mudahan maju. Jadi istilahnya pada saat itu memang saya tidak dirikan SD, karena perhitungan kami pada saat itu nggak mungkin SD kita dirikan di sini karena ada 2 SD yang dekat daripada sekolah ini. Jadi pembangunan itu jadi tidak memikirkan. Hanya saya waktu itu berpikir bahwa dari yang terbuang sekolah ini menjadi terakreditasi dari mulai bertingkat sampai akhirnya terakreditasi. Sekarang sudah ada sama sekali tidak terakreditasi, sekarang sudah terakreditasi. Jadi laboratorium dibongkar, dibetulkan, usahakan dibenarkan, semua yang untuk sistem akreditasi. Dan mudah-mudahan selanjutnya bisa maju sekolah kita yang di bawah Yapedik ini. Jadi istilahnya kepengurusan yang sekarang mudah-mudahan bisa mencapai target akreditasi yang sempurna. Itu saja sih. Luar biasa ya Bu. Kemudian kalau dilihat dari kepengurusan di PBI ya istilahnya. PBI itu Persatuan Bowling Indonesia. Iya. Sampai sekarang saya memang masih sebagai wakil ketua PBI. Dan kebetulan sekarang saya lagi sibuk mengurus, sebentar lagi bulan November ini ada Porprov, istilahnya Pekan Olahraga Provinsi,
yang akan dilakukan di Balikpapan. Nah, kebetulan bowling lintasannya di Balikpapan, PB. Dan kebetulan juga saya di PBI Samarinda sebagai sekretaris, PBI Provinsi sebagai wakil ketua, dan di Samarinda sebagai ketua klub KBC, King Bowling Club. Jadi istilahnya walaupun garis lurus tapi urusannya bowling melulu. Iya. Apa kiat-kiatnya Ibu ketika Ibu berada di posisi, artinya itu hobi atau bagaimana, Bu? Hobi. Hobi. Saya memang senang olahraga. Saya memang senang olahraga. Dulu saya olahraga pertama kali tenis. Sudah sampai meraih kejuaraan nasional Provinsi Kalimantan Timur, sudah dapat ikut juga saya dalam satu tim. Saya berhenti, saya pindah ke golf. Pindah ke golf. Setelah merasa usia agak sedikit kurang kuat di golf, saya pindah ke bowling. Dan pada saat itu golf juga agak mundur di Kaltim karena lapangannya mungkin yang agak susah. Jadi saya pindah ke bowling. Pada waktu PON kebetulan saya juga jadi ketua istilahnya apa ya, yang untuk orang nelayan itu apa namanya, LO ya, bukan LO, license officer. Saya kebetulan ketua pada saat PON itu, PON yang ada di Kaltim. Jadi bowling ini kita dapat emas dulu di situ pada saat itu. Pada PON yang lalu juga kita dapat emas. Rencana PON 2024 ini akan target emas. Target emas ya, luar biasa, targetnya betul-betul nggak main-main ya, Bu ya. Berarti Ibu sudah melahirkan banyak atlet di khususnya di Samarinda ini ya, khususnya atlet. Dari mana Ibu bisa merekrut mereka? Itu waktu saat itu pada waktu PON Samarinda masih punya lintasan. Itu di SCP, di Mall SCP. Di situ banyak orang yang bermain dan kami memilih atletnya dan masuk dalam klub. Mereka mau masuk klub, itulah yang kami latih, yang mana yang memang bakat dan mana yang ini kita latih, kita kasih pelatih. Mesti ya, itulah terus menerus yang kami latih. Jadi berawal dari Ibu hanya melihat saja, Ya, melihat mereka bermain ya, lalu kita disediakanlah fasilitas yang artinya ada pelatih. Fasilitas permainan itu oleh pemerintah. Ya, betul. Ya, jadi mereka kan datang ke situ Ya, bermain. Ya, kami tawarkan aja kalau mau masuk klub, ya silakan. Ya, Silakan. Ya, dengan fasilitas kemudahan ya, ya. Jadi kemudahan itu. ada iurannya, tetap dengan kemudahan bahwa setiap atlet PBI itu bisa bermain di mana saja. Kalau punya kartu. Yang penting punya kartu, punya kemauan ya, Bu, punya tekad dan memang ada Ya, niatnya luar ada biasa. saksinya juga kami bikin. Kalau bila mereka tidak disiplin, kalau mereka tidak loyal, ya terpaksa kita singkirkan. Berarti segala sesuatunya baik itu di yayasan, di olahraga atau organisasi yang lain, nomor satu adalah disiplin. Ya. Di yayasan waktu itu saya terapkan disiplin dan ada 3 kiat kepada guru yang harus ditekankan kepada guru. Selalu saya katakan ke mereka adalah menulis, berhitung, dan membaca. Itu harus mereka kuasai dan siswanya juga harus kuasai itu. Menulis, berhitung, dan membaca. Selain disiplin. Mungkin dari sejak berdirinya yayasan itu, kembali lagi Bu ya ke yayasan yang penting ini, apakah ada ya yang artinya mantan siswa yang pastinya ya, saya tahu pastinya itu ada yang sudah ditelurkan, artinya yang sudah bukan Waktu saat itu memang ada, pada saat waktu kami mencari donatur dari alma mater, dari ada. Tapi sesudah kami coba untuk rekapnya, karena sudah dapat rekap, sudah ada matematika, kepengurusan saya selesai. oh seperti itu ya, Jadi terhenti ya Bu ya. kepengurusan saya selesai dan itu dilanjutkan oleh yang Selanjutnya. berikutnya. Ada ya, ada. Mungkin saya juga bisa melihat mungkin Bu ya, salah satu siswa di yang penting ini, khususnya siswa SMA, saat ini berada di posisi di Bogor, di Istana Bogor. Itu dari anak ini itu juga murid sekolah minggu saya, dan kebetulan satu angkatan sama anak saya kayak pas
Namanya siapa Mas sektor Betania Sinulingga. Oh, Rosi. Rosi Sinulingga. Oh, Dia berada di posisi RI bagus 1. sekali, ya. Mungkin Ibu bisa bangga punya Ya, ya. salah satu siswa. Ya, ada mereka beberapa waktu pada saat itu ada yang turut prihatin dengan sekolah itu. Jadi yang saya terus perhatikan urusan pada saat itu yang kita beda lagi. Dan kebetulan juga pada saat itu kami memerlukan dana-dana untuk beasiswa anak-anak ini. Itu saya masukkan di GN Nota. Karena kebetulan saya juga jadi sekretaris GN Nota pada saat itu, dan saya masukkan setiap anak yang saya ambil dari situ untuk masuk di GN Nota. Jadi itu berlangsung terus. Jadi istilahnya memang ada pemerintah dan gereja, tapi itu tidak mencukupi untuk keseluruhannya. Jadi saya masukkan lagi. Nah, itu di GN Nota. Kemudian waktu itu saya juga di GN Nota. Program pemerintah yang baru. Artinya pendanaan hampir katakan 100% itu dari tiga yang itu usaha Ibu lakukan untuk Kami dan teman-teman lah. ya paling tidak kan ada powernya dulu nih gitu. Ya, yang penting mencari dana itu ya mungkin saya gimana ya, saya selalu berlaku terbuka. Setiap yang saya terima dana saya akan menjawabkan, saya berikan kepada orang yang berdana. Saya selalu terbuka. Jadi yang paling penting adalah kepentingan atau kepercayaan orang kami kepada diri kita, itu bisa mendatangkan dana. Kepercayaan juga Ya, ya. kepercayaan. Menanamkan kepercayaan itu Ya. tidak mudah. Ya. Ya betul. Salah satunya kepercayaan memang. Selain disiplin tadi ya Bu ya. Baik Ibu, ada lagi yang saya masih juga penasaran. Saya anak tentara tapi saya bukan anggota dari FKPPI. Ini gimana nih? Karena ini perannya sudah berdiri sejak saya masih. Saya sudah berkali-kali menyiarkan sama si Mika orang anak tentara. Ayo gabung ke kami, saya bilang gabung ke kami. Paling sedikit kita tahu apa keluhan kalian. Paling sedikit kita tahu apa yang bisa kita berikan kepada kalian. Saya sudah ngomong juga, pernah saya bicara juga di koran. Tapi mereka berpikir, kalau masuk organisasi FKPPI nanti nggak ada apa-apanya, nggak ada manfaatnya. Saya bilang, manfaat itu tidak bisa diterima langsung, gitu. Karena kami kan harus harus membuat suatu program. Jadi mereka kadang-kadang nggak usah, tapi paling suruh baris. Paling suruh baris. Pada tahap awal memang yang generasi muda memang harus berbaris karena istilahnya kita harus kita menempa kekuatan fisiknya. Karena di dalam FKPP ada tiga latihan yang harus dilampaui. Seperti saya misalnya menjadi ketua, tidak akan bisa kalau saya tidak melampaui tekorna. Lapangan latihan dilakukan di pusat. Itu digojlok istilahnya. Jadi yang istilahnya di provinsi juga ada pelatihan itu dan di daerah juga ada. Jadi 3 tahap harus dilalui. Ya. Pertama Rakorna gitu. Itu yang terakhir. Oh ya, justru yang terakhir. Ya, yang pertama Lakordia, sama Lakorna. Lakorda. Ya, bertahap. Nggak ada yang bisa jadi ketua kalau belum melampaui 3 tahap itu. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang mudah ya Bu. Oh enggak, apalagi saya seorang Kristen. Tantangan Ibu ya. Bukan tantangan lagi, banyak sekali karena mungkin kepercayaan masyarakat di pejabat Kalimantan Timur inilah yang membuat saya menjadi ketua. Karena bagaimanapun saya ini seorang Kristen dan orang tahu tempel di sini saya itu Kristen. Nah, tidak ada yang pernah tidak tahu saya ini Kristen. Jadi saya Kristen perempuan. Sementara yang saya pimpin itu bukan anggota yang muda. Ada yang anak kapten, anak jenderal, kebetulan saya belum semua. Belum ketemu jenderal. Ada satu ketua saya ada satu gubernur wakil ketua saya. Itu pindah istilahnya itu. Ya kita tahu lah kita Kristen di antara yang mayoritas itu mudah.
merasa sedikit patah, bagaimana saya bisa membangun. Tetap eksis di situ dari dari awal ya istilahnya itu ya. Waktu itu memang ketua yang lama yang datang ke kantor saya kan ini istilahnya PNS. Jadi pada saat dulu itu PNS, itu pada saat saya tugas di kantor bidang farmasi, ya, ada salah satu ketua KPP datang karena tahu saya anak tentara, dia memanggil saya. Selalu proses saya masuk organisasi begitu, orang datang memanggil. Oh, bukan ibu yang datang ya? Nah, itu dia luar biasa tuh Bu. Orang datang memanggil, dia lihat sana orang datang memanggil. Seperti di kampus perempuan politik juga, orang yang datang memanggil saya. Di situ saya sebagai dewan penasehat yang hormat. Nah, saya membimbing ketuanya sekarang adalah hasil bimbingan saya. Begitu. Dan memang di FKPPI bukan cuma angkatan darat, tapi juga semua ya, semua. Angkatan udara, jadi polisi juga. Itu yang berat kan Bu, karena kan memandangnya beda-beda ya, beda alma mater lah istilahnya. Walaupun sekarang ada organisasi anak polisi sendiri, anak darat sendiri, anak sendiri, tapi kita semua di situ. FKPP itu tuh jelas ya Bu, artinya memang semua baik angkatan darat, laut dan udara itu ada di situ. Ya, tahun ini saya akan musda. Saya mau mundur. Oh, kenapa Bu alasannya? Capek betul. Capek banget. Ya. Capek betul. Ya, tapi bukan karena usia kan Bu, usia tetap muda ya. Bukan. Saya sudah punya kader. Oh, kalau kita sudah punya kader, kita bagus melakukan kader. Punya ilmunya sudah diturunkan nih. Kebetulan yang di cabang-cabang sudah kader-kader kita ada. Di provinsi ya terus kader yang masuk. Kemudian tadi ada organisasi apa Kadin ya, Kamar dagang itu ya tadi dagang industri ya, kamar dagang provinsi. Saya sebagai dewan pertimbangan. Itu di sana apa saja yang dilakukan untuk bisa Ya paling mudah itu memberi saran, memberi yang namanya lewat pertimbangan apa ada hal-hal yang pasti harus kita tangani, kita tangani. Kalau tidak ada ya menunggu. begitu ya kalau Kadin ya, dia lebih ke arah. Kalau Kadin kan anggotanya yang berpusat kepada kesehariannya pengusaha sementara. Ya, Pengusaha sementara. kalau melihat kondisi ekonomi saat ini, Kadin bertindak atau membuat sesuatu gebrakan yang buat Ibu Bagus sudah. Sekarang ketuanya kan Ibu Daya. Oh, Ibu Bu Daya. Dona. ya, Bagus Pak. ya. Jadi memang Dalam proses Naramatwa IKM ini bagus. luar biasa ya. Artinya kita nggak terpengaruh kelihatannya sama Linda ya. Malah semakin luar biasa ya Bu pembangunan. Ya, mudah-mudahan tidak terpengaruh lah. Ya. Mudah-mudahan. Adakah kiat-kiat Ibu untuk apa namanya? Artinya rahasianya nih Bu, resepnya tetap awet muda, tetap energi, tetap sukacita. Nah ini dia hal yang ditunggu-tunggu ya. Ya, paling ditunggu nih. Supaya Saya kita itu setiap melakukan kerjaan, setiap melakukan sesuatu yang saya lakukan, saya anggap itu hobi. Ya, itu menyenangkan ya. menyenangkan. Dan kalau memang saya nggak suka, ya saya bilang saya nggak pikir. Jadi istilahnya saya akan hobi. Jadi istilahnya kalaupun menjaga stamina ya saya senang olahraga. Saya senang berenang, saya senang bowling, saya senang jalan jogging, saya senang olahraga. Itu aja. Dan minum air putih. Nah itu ya. Itu yang paling penting, minum air putih. Minum air putih ya. Nggak usah memikirkan istilahnya, saya tidak pernah memikirkan apa yang dilakukan orang menyakiti hati saya, tidak pernah merusak jiwa saya sendiri, makanya saya pikirkan tidak usah. Orang mau ngomong apa silakan. Jadi saya tidak pernah mendendam silakan. Orang nggak suka ya silakan. Tapi yang penting saya melakukan tidak di luar jalur apa yang diperintahkan sama yang di atas. Selalu orang tanya dekingan ibu siapa, dekingan saya di atas. Selesai itu aja. Dia di mana-mana, biar di FKPP, biar di organisasi manapun, yang selalu ditanya dekingan ibu apa, yang di atas. Saya tidak punya dekingan siapa-siapa. Ke pejabat manapun juga saya bicara, saya dekingan saya di atas.
bukan Presiden Jokowi maksudnya, tapi Tuhan kami. Istilahnya Tuhan kami yang luar biasa ya. luar biasa. Itu luar biasa. Dulu kalau ke gereja saya lihat jalan kaki. Ya, Gue pikirin diajak untuk naik juga nggak mau. betul. Betul. Itu yang saya ditawarin, ayo mari Bu ikut lah. Dekat ini. Betul. Sama anak-anak juga, saya kan jarang ikut anak-anak. Anak cuma ikut bapaknya, karena itu bapaknya kan sudah ada, udah umur 80 kan, sudah Ya. susah naik kan. Sama anaknya juga bilang, mama ikut, enggak, mama jalan aja. Senang dekat kan. Iya. Jadi kita di atas keringetan, dan Ya. sebentar. Jadi itu kiatnya Bu ya, jalan kaki itu juga luar biasa ya. Ya senang saya karena sambil nyapa orang kan. Iya betul. Sambil nyapa, sambil say hello.